Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Baik sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya, Bung Surono, di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat tak percaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, kembali karena kemarin ada beberapa hal yang kami rasakan masih belum tuntas kami bahas. Jadi kami hari ini mendatangkan lagi narasumber yang pernah kami datangkan di beberapa waktu lalu di podcast kami, dan kita akan bicara tentang persoalan hal yang sama menyangkut hajat hidup orang banyak secara nasional, yaitu masalah kelistrikan. Dan langsung kita sambut kembali, ini dia Presiden Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Ahmad Daryoko. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih betah di Palembang. Belum selesai acara. Belum selesai acara. Sampai kapan acara itu? Ya, saya ngikut ini aja, pengundang tuan rumah lah. Kayaknya diundang ke sana-sana, diajak untuk diskusi ya? Ya, memang kayaknya waktunya untuk kemudian kita diskusikan permasalahan yang menurut saya berat. Nggak tahu oleh pemerintah, direktur utama dan lain-lain. Menurut saya berat. Tapi menurut Bapak, diskusi-diskusi seperti ini memiliki hasil tidak nanti ke depannya kepada kepada kebijakan pemerintah? Ya, saya optimis. Akan katakanlah memetik suatu hasil ya. Karena apa ya? Kami kan telah melalui beberapa step. Misalnya kemudian saat itu kita diundang RDPU Komisi 7, Komisi 8 saat itu, zaman Pak Irwan Prait menjadi ketua komisinya ya tahun 2001 kalau nggak salah, 2001, 2002. Itu kemudian kita diundang RDPU, kita diadu argumentasi dengan ITB dan UI yang masing-masing kita berpandangan berbeda. Dari situ untuk memperkaya mindset daripada DPR RI. Sebelum menerbitkan undang-undang tersebut. Sekarang untuk momen kali ini, kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Pak Daryoko untuk membicarakan dua tema. Ya. Holding, subholding, sama power wheeling. Ya. Kita ke holding, subholding dulu. Ya. Ini saya kutip dulu nih dari beberapa artikel berita yang saya baca dari internet. Dan ini mohon nanti Bapak menanggapinya dengan statement yang Bapak diskusikan dengan teman-teman ya. Ini semacam ada dari Kementerian BUMN telah meresmikan pembentukan holding subholding di tubuh perusahaan setrum plat merah yakni PLN, di mana perusahaan akan memiliki unit bisnis 4 subholding dan 1 holding. Nah, ini di rootnya Pak Darmawan mengatakan kalau aksi koperasi tersebut PLN akan mempunyai 4 subholding yang akan berfokus pada hal-hal strategis, misalnya transmisi, distribusi, pemasangan listrik, dan yang lain-lainnya. Pandangan Bapak tentang pernyataan berita ini, apakah memang sesuai dengan teori dan praktiknya, atau ada beberapa hal yang sebenarnya ada suatu kekeliruan di sini? Jadi, gimana? Saya berpijak pada katakanlah track record PLN masa lalu, bukan track record, katakanlah roadmap kali ya. Roadmap. Jadi sebenarnya permasalahan PLN ini muncul itu sebelum saya nanti bicara HSA holding subholding ya. Itu muncul pertama kali itu tahun 98 ya, semenjak diterbitkannya suatu grand design oleh EDB, WIBI dan EMF ya. Itu yang bernama The Power Sector Restructuring Program. Di dalam Grand Design itu, Jawa Bali ini intinya harus dijual. Negara tidak boleh mengelola pelayanan publik, pelayanan publik. Jadi harus dijual PLN Jawa Bali ini. Luar Jawa dibentuk PLW dan kemudian diserahkan ke Pemda ke depannya seperti itu. Nah, kalau kemudian seorang direktur utama mengatakan hal seperti itu tadi, apalagi dikaitkan dengan holding subholding,
Tidak seperti itu. Jadi awalnya memang ada program unbundling namanya. Unbundling sistem ya untuk Jawa Bali itu di unbundling. Pembangkitnya sendiri, transmisi sendiri, distribusi sendiri, itu sendiri. Betul, 4 kan? Tapi belum dikatakan sebagai subholding. Subholding ini adalah finishing touch. Jadi dia merupakan roadmap juga dari bagian ini tadi, privatisasi PLN itu. Setelah terjadi unbundling pembangkit transmisi, distribusi dan retail ini kan sudah mulai katakanlah 88-an itu sudah terjadi gitu loh. Jadi bukan hanya sekarang. Nah sekarang ini kemudian finishing touch. Holding ini saat ini meskipun sudah ada IPP ya di pembangkit sana, sudah ada anak perusahaan, kan intinya pembangkit ini sudah lepas dari holding. Intinya. Begitu juga transmisi dan distribusi retail, intinya sudah lepas. Tetapi holding ini masih memiliki suatu tugas-tugas ya kecil-kecil itu yang kemudian diminta oleh IMF dalam power sector restructuring ini harus dihabisin. Inilah yang kemudian dibentuk HSH itu munculnya di akhir. Nah, sekarang ini kemudian dibentuk itu. Ada 3 atau 4 ya. Memang tiap negara beda-beda istilahnya. Beda-beda. Sekarang saya ngomong Indonesia. Itu energi primer, ya, subholdingnya, kemudian BNKWH, kemudian Genco 1, Genco 2. Genco 1 adalah Indonesia Power, Genco 2 adalah Nusantara Power. Seperti itu konsepnya. Itu nanti setelah itu terjadi, ya, HSH, kayak gitu tadi sudah, itu kemudian HSH itu harus diproses IPO. Initial Public Offering, agar kemudian PLN ini holding itu bersih, nggak memiliki beban lagi. Setelah itu bersih, kemudian nanti tak ceritain belakangan Power Will yang terbit itu Jawa Bali sesuai dengan grand design awal, wassalam, hilang. Peran negara untuk PLN hilang, artinya PLN bubar, gitu loh. Dari pihak swasta. Itu semua harus sudah swasta semua. Nah, setelah itu kemudian diresmikan multi buyer multi seller ya secara resmi baik de facto maupun de jure ya, kemudian negara tidak memberikan subsidi lagi. Seperti itu. Tapi ini Pak, ini dari statement dari Pak Darmawan ya, di PLN kita, kalau holding subholding itu akan membuat bisnis lebih efisien, utilisasi aset lebih optimal, terus juga akan lebih sesuai dengan tantangan zaman. Ya itu suatu jawaban yang tidak tepat dengan grand design. Aku yakin beliau belum membaca atau belum ada yang ngasih tahu bahwa ini semua hiruk pikuk di PLN ini ada HSH, terakhir ada HSH. Tapi awal-awalnya kan ada program unbundling, ya, ada grand design, power sector restructuring program dan macam-macam itu beliau belum tahu. Yang dikatakan beliau itu PLN digitukan itu bukan untuk efisien, untuk ini itu macam, bukan, itu roadmap yang harus dilalui menuju agar PLN ini kemudian lepas dari negara. Itu tujuannya itu. Tetapi ini ada tambahan lagi dari beliau, kalau subholding PLN masing-masing akan memiliki peranan strategis dalam pengelolaan aset negara. Terus adanya holding, HSH, holding subholding, maka aset-aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar di seluruh wilayah itu akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasi gimana? Sekarang udah gimana sekarang itu yang namanya katakanlah Suralaya sana itu sudah memiliki Mitsubishi, kemudian Marubeni, kemudian katakan yang Senhua, Diancengda, macam-macam itu Jawa Bali itu. Yang punya PLN udah nggak ada, hanya tinggal yang ya katakanlah ada Indonesia Power dan PJB. Itu hanya mengelola yang green energy itu loh, yang nggak menimbulkan polusi itu seperti PLTA. Ya, kemudian PLTT, kemudian pokoknya bukan PLTU, PLTU sudah mereka itu semua. Terus gimana mau mensinkronkan agar menjadi efisien? Nggak bisa. Ini yang pasang harga mereka, dan faktanya tiap tahun negara pemerintah mengeluarkan subsidi, gimana? Nah, untuk empat entitas yang subholding yang dimiliki oleh PLN, yang subholding PLN seperti Nusantara Power atau PLN itu milik negara kan? Itu milik negara. Negara. Dan itu katakanlah yang di Jawa Bali ya ada memang ya, misalnya kemudian
dulunya Indonesia Power itu ya ada yang memiliki daerah Suralaya sana, Paiton sana, Tanjung Jati dan sebagainya. Tetapi itu semua kan kemudian diambil alih oleh IPP, Independent Power Producer. Ya, kemudian di tahap akhir ini nanti setelah HSE itu Indonesia Power dan PJB ini pindah ke luar Jawa. Itu kedemangan berdaun itu. Oh, ini kedemangan berdaun. Itu dia, itu nanti untuk Indonesia Power. Jadi Jawa Bali ini sesuai dengan konsep awal dari IFIS, WDEDB IMF itu, Jawa Bali ini memang lepas dari PLN, lepas dari negara, ya semua seperti yang sisa-sisa itu harus pindah keluar Jawa. Gitu. Berarti ini kan ada semacam perpindahan secara perlahan lah ya, dengan skema yang diatur dengan tersendiri, sehingga ujung-ujungnya akan merugikan negara dari segi kelistrikan, subsidi jadi gimana nih? Sebelum kita bicara kerugian, itu kan bukan maunya pemerintah Indonesia. Maksudnya? Bukan, sebelumnya sudah tanda tangan letter of intent tanggal 31 Oktober 1997. Di situ kan kemudian pemerintah tanda tangan yang isinya diantaranya adalah pemerintah tidak boleh kemudian menghandle BUMN pelayanan publik. Itu kan sudah janji dari pemerintah. Janjinya kepada siapa tuh waktu itu? Kepada di LOI itu letter of intent itu kan suatu surat pernyataan taruhlah begitu, ya. Itu sudah ngomong kayak gitu. Aku tidak akan mengurusi lagi BUMN pelayanan publik. Terus sebulan kemudian, setahun kemudian muncul untuk PLN ya, the Power Sector Restructuring Program. Hei PLN, hei pemerintah, kalau lo sudah setuju yang waktu itu tanda tangan tanggal 31 Oktober itu, ini berikutnya. Ini nanti Jawa Bali ya, itu PLN nggak ada lagi. Luar Jawa serahkan Pemda. Itu tebel segini mas. Tebel segini ya, tidak hanya seperti yang dikatakan seperti itu ya. Udah tanda tangan juga. Nah ini menjadi naskah akademik. Munculnya undang-undang ketenaga listrikan. Yang pertama waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002. Di situ udah lebih detail lagi bahwa PLN harus pembangkit harus dilepas, retail harus dilepas, PLN hanya transmisi dan distribusi dan seterusnya tak gugat itu. Iya, itu maksud juga ada protes dari DPR itu ya terhadap hal itu ya termasuk. Ya bro, DPR kan ikut-ikutan kita. Ya tapi dari sisi ini yang Halus Obling ini pada titik apa sih nanti akan merugikan masyarakat luas? Sekali lagi aku cerita ini roadmap ya, bukan kemudian alasannya Pak Diru tadi agar efisien, agar ini itu, bukan. Itu roadmap dari privatisasi PLN. Setelah unbundling tadi sudah selesai, itu harus dilakukan HSE itu, gitu loh ya. Di mana tujuannya adalah mereduksi peran holding. Itu roadmap. Terus ini semua, ini kan karena komitmen terhadap letter of intent dan the Power Sector Structuring Program. Ini kan pemerintah harus melaksanakan itu. Itu yang semuanya akan merugikan rakyat. Itu. Ini pastinya berhubungan dengan rakyat, pasti dari segi tarif ya. Persis. Mereka akan bayar lebih besar. Persis. Apa nih yang akan terjadi proses pembayaran lebih besar ini? Bagaimana skemanya ini? Begini, makronya ya. Ya, makronya kita ambil. Gini, listrik apa bedanya listrik dengan udara? Itu dulu. Untuk apa? Untuk masyarakat? Iya. Sama-sama kebutuhan pokok ya? Kebutuhan pokok. Ya kan? Anda nggak bernapas 1 jam saja misalnya, itu kan pasti akan mati. Iya. Akan lewat, ya loh. Iya. Artinya, ya mohon maaf ini kita agak nyimpang, bukan membuat kacau tidak, tapi artinya ini kan monopoli awam, monopoli Allah, monopoli Tuhan toh. Lah sekarang listrik ini ya kemarin 2019 mati 4 jam atau apa, udah geger kok. Artinya di sini kan ada monopoli alamiah. Menurut Edhard Epler ya, ahli listriknya sono itu Jerman itu, yang kelistrikan ini adalah exclusive right, memiliki monopoli alamiah, monopoli, barang monopoli yang mestinya ditackle oleh pemerintah dengan sebuah ideologi sebagaimana saat didirikan dulu, kan PLN didirikan tidak untuk bisnis loh,
Tidak. Untuk tujuan infrastruktur. Benar. Untuk kemaslahatan masyarakat. Itu didirikan diinisiatifi oleh Mr. Kasman Singodimejo. Oke. Itu memang kebetulan tokoh kanan, tokoh Masumi, sehingga dasarnya adalah al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar wasamanu haram. Iya. Bahwa ini adalah termasuk oleh dalil Tuhan tadi adalah suatu sumber, yaitu ladang, air dan api yang harus dikuasai negara, nggak boleh diperdagangkan. Oke. Itu seperti itu. Kemudian dititipkan di BPUPKI, dalil itu tadi menjadi pasal 33 ayat 2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara berdasar itu yang ditok tanggal 18 Agustus 1945 itu dijadikan dasar pembikinan PLN pada tanggal berapa? Apa nih? Hari listrik ya? Hari listrik 27 Juni dah? Oktober. 27 Oktober ya. 1945. Sudah 1 bulan atau 2 bulan setelah topnya BPUPKI tadi. Berdasarkan itu infrastruktur. Sekarang gini aja, kalau Mr. Kasman Singodimejo dan teman-teman waktu itu saat mendirikan itu pikiran bisnis. Nah, ngapain dibikin PLN? Tak bikin aja IPB. Selesai kan? Benar-benar. Jadi di sini permasalahannya, ya toh. Mengapa kemudian itu di infrastruktur? Kan memang orientasinya untuk kepentingan rakyat. Begitu sekarang, ya ini para petinggi ini nggak punya ideologi, bahkan kemudian ya peng-peng menurutnya Rizal Ramli ya. Peng-peng itu artinya pada saat dia menguasai strategis ini, kemudian dibisniskan, ya pasti untung lah, yang rugi rakyat. Nah, kita ke Polri sekarang. Ini kan ada pernyataan dari, ini kayaknya berdasarkan juga dari desakan dari masyarakat konsumen listrik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Daryoko nih. Kalau Polri itu melanggar konstitusi. Ya. Ini maksudnya apa nih? Begini, kalau kita ngomong konstitusi dulu ya. Tadi naskah akademiknya atau dasar pemikirannya adalah pasal 33 ayat 2 itu tadi. Mengapa harus ada yang karena ini kan sudah terbukti menjadi katakanlah monopoli alamiah. Exclusive right menurut istilahnya Howard Edward Opler. Ini kalau tidak kemudian ditackle semuanya oleh pemerintah, ya akan merugikan masyarakat. Kan seperti itu. Di mana merugikannya, ya kan? Merugikannya kalau power wheeling ini diterapkan, kemudian transmisi dan distribusi itu menjadi kepemilikan pengusaha, taruhlah seperti itu, menjadi kepemilikan bersama mereka, bukan negara lagi, dengan suka-suka mereka. Itu permasalahannya itu seperti itu. Akan terjadi yang namanya mekanisme pasar bebas. Kalau sudah mekanisme pasar bebas lah, barang strategis di mekanisme pasar bebas. Iya, ini karena pernyataan salah satunya adalah melanggar amanat dari konstitusi karena akan ada pihak-pihak swasta yang menguasai aset-aset yang harusnya dimiliki oleh negara. Betul, itu. Artinya ini barang strategis ini sesuai pasal 33 memang tidak boleh dikuasai oleh perseorangan maupun swasta. Harus negara. Dan PLN yang harus memonopoli ya. Betul. Bukannya makanya ada PLN. Terus Bapak juga menulis ini nih, power wheeling dan ABA ya? EBT, sorry, makasih koreksinya. Itu adalah dua makhluk yang berbeda. Ya, maksudnya apa sih itu? Begini, EBT itu singkatan dari energi baru terbarukan. Itu yang saat ini didengung-dengungkan, dijadikan semacam slogan untuk kita raih bersama. EBT itu kan energi baru terbarukan. Apa sih isinya? Membicarakan apa sih EBT itu? EBT energi baru terbarukan itu membicarakan PLTA. Pusat listrik tenaga air, kan? Pusat listrik tenaga surya, pusat listrik tenaga panas bumi, pusat listrik mungkin nuklir. Itulah yang disebut EBT. Jadi ini membicarakan jenis-jenis power station, penggerak power station, penggerak powerhouse, penggerak turbin. Itu teknis. Ya, EBT itu teknis. Power wheeling system. Itu sistem. Artinya kalau tadi teknis ya, ngomong turbin yang digerakkan oleh air, itu kan teknis itu. Sedangkan power wheeling ini adalah sistem pemanfaatan transmisi dan distribusi.
bersama-sama yang kemudian menimbulkan mekanisme pasar bebas. Beda apa binatangnya? Beda. Yang satunya yang menghasilkan, berarti yang satunya yang ngatur mendistribusikan. Iya, betul. Beda kan? Jadi titik permasalahannya bukan yang menghasilkan ini ya, tapi bagaimana menyalurkan. Yang di sini adalah menghasilkan strom ya, dengan yang tadinya PLTU ya, itu kan polutif itu. Ya benar. Berubah menjadi energi baru terbarukan itu energi yang bebas polusi. Bebas polusi, benar. Air, ya. Atau tenaga apalagi panas bumi. Kemudian tenaga nuklir pun bisa dikatakan ke sana. Ini kan ngomongin perputaran turbin. Yang di sini ngomongin strom ini setelah dihasilkan oleh power station itu, kemudian dibawanya ke mana? Ke Palembang, bukan Palembang, Jawa Bali ya, ke Jakarta, ke Surabaya, kan memerlukan transmisi. Transmisi sekarang ini kan punya siapa transmisinya? Kan milik PLN. Itu nanti PLN yang mau diangin, mau dibikin bareng-bareng, terjadilah multi buyer, multi seller. Tapi kan produknya kan kita yang menghasilkan. Yang menghasilkan itu swasta. Yang menghasilkan pun sudah swasta. Swasta gimana sih? Sekarang ini Jawa Bali ini udah swasta semua. Yang mendistribusikannya PLN. Yang mendistribusikan itu PLN dari mulai transmisi, distribusi, retail itu kan PLN yang mendistribusikan kan PLN. Nah sekarang itu transmisi distribusinya pun PLN diusir, nggak boleh gitu loh. Jadi akan ada suatu kemungkinan nanti yang mengatur harga listrik itu langsung pihak-pihak swasta. Persis. Disitulah masalahnya. Padahal ini barang monopoli. Barang monopoli serahkan swasta, ya suka swasta kok. Kamu mau rumahmu tak listriknya tidak? Kalau mau ya segini, per KWH-nya bisa 1.000 sampai 2.000 rupiah per KWH taruhlah gitu. Mau enggak? Kalau enggak mau ya ganti sentir aja. Itulah yang terjadi di Filipina. Filipina sampai dan krisis kelistrikan. Kelistrikan yang nggak mampu pakai sentir, teplok. Kalau ini bahasa Jawa nih, teplok nggak tahu orang Palembang ngerti nggak nih? Ngerti lah lampu templok, kok lampu badai ya ngerti. Sentir, teplok, guncang, utut, yang gitu-gitu. Jadi masih bebas juga. Anda boleh pakai listrik, boleh enggak. Kalau bayar listrik ya mahal lah, 1.500 misalnya nanti ya per KWH. Wah nggak mau, nggak mau ya nggak usah pakai listrik. Aku mendingan pakai teplok aja, pakai lilin gitu. Silakan. Nah baik, ini Pak Daryoko nih di penghujung podcast ini. Nanti kita pasti akan podcast lagi nih karena kita akan melihat juga reaksi-reaksi dari beberapa yang mengikuti podcast kami di Suara Metropolitan. Silakan untuk memberikan komentar, sahabat Suara Metropolitan. Silakan menanyakan, nanti kita akan diskusikan lagi. Tapi sebelumnya saya ingin closing statement ini bukan closing statement yang sederhana atau yang biasa-biasa saja. Saya ingin Pak Daryoko memberikan closing statement kepada pihak PLN. Kepada pihak PLN? Harus bersikap apa terhadap kelistrikan yang ada di Indonesia? Silakan Pak. Ya oke. Kalau kepada pihak PLN sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur, PLN itu nggak beda dengan tukang sih sebenarnya gitu. Harus mengikuti instruksi bosnya gitu sebenarnya. Dia nggak punya ideologi sebenarnya ya, tetapi kita anggap aja Anda mempunyai kekuatan nih untuk menolak. Tolak, karena yang Anda kelola ini adalah infrastruktur. Jadi hitung-hitungannya adalah infrastruktur untuk rakyat. Hitung-hitungannya adalah benefit cost ratio. Bukan seperti sekarang Anda ngitungnya untung rugi dan sebagainya. Nggak seperti itu. Nanti kalau seperti itu, akhirnya listrik komersial itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2. Itu intinya. Oke, baik sahabat Metropolitan, itu instruksi tegas dan keras dari Pak Daryoko. Dan semoga pihak pemerintah bisa benar-benar meresapinya. Karena listrik adalah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Kita harus memikirkannya bersama agar benar-benar bisa dimanfaatkan dan disalurkan dengan benar. Saya tutup podcast kali ini. Tetap selalu di podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.